Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat JMKH dimanapun Anda berada, di zaman yang serba modern dan serba cepat ini, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, mengapa hidup yang semakin hari semakin sibuk, namun justru hati terasa semakin kosong? Mengapa teknologi yang semakin canggih, namun jiwa semakin tiada ketenangannya? Dan mengapa sholat yang kita lakukan setiap hari terkadang tidak mampu menenangkan jiwa kita dan memperbaiki akhlak kita? Di bulan Rajab yang mulia ini, marilah sejenak kita renungkan salah satu peristiwa besar yang menjadi tonggak perjalanan umat Islam, yakni Isra Mi'raj. Malam Isra Mi'raj hadir bukan hanya sekedar kita kenang sebagai salah satu rentetan peristiwa sejarah, namun sebagai cermin untuk melihat kembali kualitas hubungan kita kepada Allah. Sebab pada malam itulah Allah menghadiahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW satu ibadah yang menjadi penopang seluruh kehidupan umat Islam, yakni sholat. Salah satu pelajaran paling agung dalam perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW adalah diperintahkannya ibadah sholat. Dalam perjalanan luar biasa tersebut, banyak sekali nikmat Allah yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun hanya satu ibadah yang diwajibkan secara langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad tanpa perantara, yakni ibadah sholat. Hal tersebut menunjukkan bahwa sholat dan juga Isra Mi'raj memiliki hubungan yang sangat dalam dan juga erat. Para ulama bahkan menyebut sholat sebagai mi'rajur ruh atau mi'rajnya jiwa. Jika perjalanan mi'rajnya Nabi Muhammad SAW secara fisik dan juga ruh disebut sebagai mukjizat, maka Allah menghadiahkan mi'raj yang lain kepada umat Nabi Muhammad SAW, yakni melalui sholat yang bisa dilakukan setiap hari 5 kali dalam sehari. Sahabat JMKH rahimakumullah, sholat bukan hanya sekedar kewajiban formal, tetapi juga hubungan paling intim antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dalam sholat, seorang hamba berdiri langsung menghadap kepada Allah, berdialog, bermunajat, dan juga menyerahkan seluruh kehidupannya hanya untuk mengabdi kepada Tuhannya. Oleh karena itu, sholat merupakan salah satu momentum untuk melepaskan hawa nafsu, memutus dominasi ego, dan juga menundukkan segala kesombongan diri. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya, sholat yang benar itu tidak hanya sah secara gerakan, tetapi juga hidup secara makna dan berdampak pada perilaku.
Sahabat JMKH rahimakumullah. Jika kita melihat problem kehidupan umat yang terjadi hari ini, bukan disebabkan karena kurangnya ilmu, tetapi karena rapuhnya hubungan hamba dengan Tuhannya. Kita menyaksikan hilangnya kejujuran, runtuhnya moral, maraknya ujaran-ujaran kebencian, bahkan di ruang-ruang digital. Di zaman yang serba cepat ini, manusia mulai kehilangan ruang hening. Hidup hanya dipenuhi target, ambisi, dan juga layar gawai yang tak pernah padam. Ironisnya, sholat yang seharusnya menjadi titik jeda ruhani justru dikerjakan secara tergesa-gesa. Bahkan sering dianggap sebagai beban. Na'udzubillah. Padahal sholatlah yang seharusnya memperbaiki hidup kita, bukan hidup yang mengatur sholat kita. Padahal Al-Quran secara jelas memberikan ukuran bahwa jika seseorang sholatnya belum mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka yang perlu dibenahi bukanlah sholatnya. Yang salah bukanlah sholatnya, tetapi cara menghadirkan hati di dalam sholat. Banyak krisis umat hari ini berakar dari sholat yang mulai kehilangan ruh mi'rajnya. Sahabat JMKH rahimakumullah, sholat bukanlah sekedar ritual kosong ataupun gerakan mekanik tanpa makna. Sholat merupakan sarana yang diberikan oleh Allah kepada hambanya untuk terus mengingatnya, memperbaiki hubungan dengannya, dan juga sebagai wujud syukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkannya. Para ulama mengatakan bahwa syukur itu ada 3 hal. Yang pertama, syukur bil qalbi. Yang kedua, syukur bil lisan. Dan yang ketiga, syukur bil amal. Dan sholat merupakan salah satu ibadah yang mencakup ketiga bentuk syukur tersebut sekaligus. Maka tidak heran jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa tolak ukur dari baik dan buruknya seseorang itu dilihat dari sholatnya. Apabila seseorang sholatnya baik, maka baik pula amal-amal yang lain. Dan jika sholat seseorang buruk, maka buruk pula amal-amal yang lain. Sahabat JMKH rahimakumullah. Di bulan Rajab yang penuh dengan kemuliaan ini, marilah kita mulai memperbaiki kualitas sholat kita. Kita jadikan sholat sebagai mi'raj ruhani yang benar-benar mengangkat jiwa, memperbaiki akhlak, dan juga menuntun kembali arah hidup kita. Perbaikan umat bisa dimulai dari hal paling mendasar, yakni dengan sholat, dengan penuh kesadaran, kekhusyuan, dan juga penuh cinta kepada Allah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diambil manfaat. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menutup dengan sebuah doa. Ya Allah, perbaikilah salat kami, agar Engkau perbaiki hidup kami. Hidupkan hati kami dalam setiap bersujud. Luruskan akhlak kami dari runtuhnya moral zaman. Jauhkan kami dari fahsya dan kemungkaran. Jadikan sholat sebagai cahaya penuntun. Penuntun langkah kami di dunia dan di akhirat. Penuntun langkah kami di dunia dan di akhirat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.